Gini, saya menyimak dari awal tadi sudah banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Didin, oleh Pak Said Didu, dan juga tadi barusan oleh Pak Antoni Budiawan ya. Saya kira saya tidak ingin menambahkan informasi pada jalur yang sama. Saya hanya ingin mencoba menggarisbawahi beberapa poin yang sesungguhnya juga sudah dikemukakan oleh Prof. Didin maupun Pak Said Didu dan juga Pak Antoni. Ini Mas Nur Hidayat, ini saya tanpa pretensi untuk memberikan judgement terhadap apa sesungguhnya yang terjadi di Kementerian Keuangan ya. Ya kita tahulah, kita mengikuti dinamika dan bagaimana hiruk-pikuk yang muncul dari peristiwa yang ada di Ditjen Pajak ya. Ya kebetulan saja itu dipicu oleh kriminalitas yang nggak ada urusannya dengan pajak, tapi somehow kemudian menjadi ada rahmat terselubung di situ, sehingga kemudian apa yang terjadi di dalam Ditjen Pajak itu kemudian terungkap. Nah, ini semuanya berputar dan mohon maaf ya, saya melihat bagaimana Menteri Keuangan menyikapi apa yang terjadi ini semua kelihatannya tidak seperti gugup terseret-seret harus merespon pada tentang kasus, tentang kejadian, tentang peristiwa tanpa persiapan yang cukup, sehingga tindakan-tindakannya juga sangat terbuka untuk diperdebatkan ya kan. Ya terkesan bahwa upaya-upaya atau statement-statement yang muncul itu lebih ditujukan untuk meredam gejolak daripada menyelesaikan persoalan itu sendiri, kan? Nah, yang kedua yang lebih terbaca lagi itu ya kita saya tidak cukup punya data untuk bisa memberikan judgement tentang apa yang terjadi dengan dana yang disebut 300 triliun dari tahun 2009 sampai sekarang oleh Pak Mahfud ya. Tapi Pak Mahfud itu kan biasanya ngomongnya juga nggak sembarangan. Nah, ketika saya menyimak waktu itu statement Pak Mahfud waktu itu ada bersama-sama dengan Bu Sri Mulyani, kelihatan betul bahwa Bu Sri Mulyani tidak sigap gitu ya. Tidak sigap dan tidak mudah menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga kemudian penjelasan-penjelasan yang muncul berikutnya dari Kepala PPATK dan sebagainya itu ya tidak bisa tidak akan menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat gitu kan. Nah, kita lagi-lagi saya katakan saya tidak dalam posisi untuk menjudge bahwa di situ ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tetapi yang ingin saya katakan, yang saya berani mengatakan adalah bahwa dalam lingkup tugas dan fungsi yang sekarang ini, span of control Kementerian Keuangan itu kelihatan betul terlalu luas. Ini terlalu luas. Jadi dari statement-statement Bu Sri Mulyani dari waktu ke waktu sejak merespon peristiwa yang ada di Ditjen Pajak, kemudian merespon soal PPATK, merespon soal klub motor gede dan sebagainya itu kelihatan betul beliau on the defense. Dan ini bagi saya tidak lain menunjukkan bahwa saya tidak Bu Sri Mulyani orang hebat. Dan saya kira kalau tidak terlalu luas span of control-nya, dia akan perform dengan sangat baik. Kita tahu semua beliau bagaimana selama ini bekerja. Jadi saya setidaknya berani mengatakan bahwa nampaknya tatanan kelembagaan terkait dengan pengelolaan keuangan negara ini yang perlu kita lihat lagi secara menyeluruh gitu ya. Nah, lagi-lagi saya katakan span of control Kementerian Keuangan itu terlalu luas dan itu menunjukkan kemudian sekarang bahwa menterinya juga tidak bisa melakukan day-to-day management itu pada level yang thorough enough sehingga kelihatan ketika ada masalah bisa on top of the problem. Ini kelihatan betul beliau nggak bisa gitu. Jadi kemudian saya pikir memang tidak bisa tidak harus ditata ulang. Nah, perkara penataan ulang sistem manajemen keuangan negara ini sebenarnya bukan ide baru, Mas Nur. Ini seingat saya tahun 91 itu sudah pernah diwacanakan dan waktu itu hampir matang untuk dijalankan, tapi kemudian batal dilaksanakan. Nah, waktu itu ada pemikiran supaya otoritas perencanaan pembangunan dan penganggaran itu dijadikan satu. Itu zaman menterinya Pak Saleh Afif waktu itu.
Itu sudah Ini tahun hampir di 2000 reformasi, setelah reformasi. 91, tahun 91. Oke. Ya tahun 91 itu sudah diwacanakan dan sudah cukup jauh, tapi nggak tahu kenapa kemudian berhenti, gitu kan. Nah, jadi waktu itu yang konkretnya saja otoritas untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran itu akan dijadikan satu. Nah, dengan begitu kira-kira ya Dijen Anggaran dan Bappenas itu jadi satu lah gitu. Tadi kan ada yang nyinggung-nyinggung mengenai Bappenas yang sekarang sudah tidak efektif sama sekali, kalau nggak salah Pak Saedidu sama Pak Antoni tadi ya yang menyinggung soal itu. Ya. Nah, itu batal terjadi tahun 91, 30 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu gitu ya. Terus kemudian ironisnya ketika itu batal, yang terjadi 12 tahun kemudian, tahun 2003, itu bukan penataan yang komprehensif yang terjadi. Yang terjadi justru adalah konsentrasi lebih tinggi lagi kewenangan ke Kementerian Keuangan. Dengan terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2003, itu Bappenas tidak lagi punya kewenangan dalam perencanaan anggaran. Jadi praktis pengalokasian anggaran pembangunan maupun rutin dengan konsolidasi budget antara recurrent dan development itu kemudian menjadi terkonsentrasi di Kementerian Keuangan. Bappenas dia hanya bekerja bersama dengan Kementerian Keuangan untuk perencanaan fiskal makro dan kemudian menyusun rencana kerja pemerintah yang hardly budgeted gitu ya. Nah, kemudian setelah itu urusan penganggaran itu sudah semuanya di Kementerian Keuangan. Nah, jadi sesuatu yang dulu itu pernah diwacanakan untuk dipisahkan, justru malah diperkuat lagi. Nah, sekarang kita tahu 20 tahun kemudian hasilnya seperti sekarang ini kan, gitu. Jadi rasanya perlu untuk kemudian dilihat ulang lagi ya. Bagaimana otoritas manajemen keuangan negara ini dibagi perannya. Nah, kalau kita melihat good practices dari negara-negara lain, negara-negara yang kelihatannya baik di dalam melakukan tugas-tugas seperti ini, itu kan otoritas Kementerian Keuangan itu kan fokusnya harusnya pada fungsi treasury. Banyak negara sudah punya fungsi tersendiri untuk pengumpulan pendapatan negara, gitu kan? Revenue services atau apalah namanya bermacam-macam di berbagai negara. Tapi intinya adalah badan atau lembaga atau kementerian yang mengurus mengenai penerimaan negara itu ada satu terpisah. Kemudian fungsi planning and budgeting itu juga biasanya terpisah, gitu ya. Terus kemudian Kementerian Keuangan itu fokus pada masalah treasury, gitu. Karena memang Menteri Keuangan itu adalah bendahara negara. Nah, saya kira kisruh dan hiruk pikuk yang terjadi belakangan ini yang melibatkan tidak hanya pajak tetapi juga bea cukai, tetapi juga hal-hal lain yang kalau saya tidak salah ingat dulu gitu kan, itu kan yang 300 triliun itu terkait dengan upaya pencucian uang yang melibatkan orang-orang Kementerian Keuangan, kan itu yang menyebar di mainstream media, di media mainstream kan itu. Nah, dengan itu saya pikir ada baiknya pemerintah itu dengan arif melihat kembali tatanan kelembagaan ini, dijadikan satu aja Kementerian Keuangan itu dengan Bappenas. Setelah itu dipecah menjadi tiga. Tiga itu adalah satu otoritas perencanaan dan penganggaran, supaya penganggaran itu didahului dengan perencanaan yang betul-betul kuat, didasari oleh sektoral oversight yang memadai. Jadi mereka biar fokus saja di situ, gitu. Jadi saya kira sebelum kapasitas yang selama ini ada di Bappenas dalam hal sektoral oversight itu hilang betul, saya kira itu perlu segera disinergikan dengan apa yang ada di anggaran, sehingga nanti kita punya planning and budgeting itu yang benar-benar solid, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ya lagi-lagi Kementerian Keuangan itu fokus pada treasury, dan kemudian fungsi penerimaan negara ini dipisahkan menjadi satu badan yang terpisah betul. Jadi jangan kemudian kalau semua jadi satu, ini kan
saku kiri, saku kanan dipegang oleh orang yang sama, nggak ada yang tahu itu duit yang masuk itu sesungguhnya berapa dan kemudian yang keluar itu berapa. Jadi ini ada persoalan akuntabilitas secara mendasar. Menarik. Jadi harusnya ada jelas otoritas penerimaan itu dia bisa melaporkan ini loh yang dana yang kita dapat tuh segini. Kemudian planning and budgeting, ya ini yang kita anggarkan. Kemudian treasury bisa mengatakan apa namanya apa yang terjadi dengan semua itu pencatatannya pada sebagainya. Jadi saya pikir sudah waktunya lah kalau kita memang mau serius meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kita, ya sudah saatnya untuk kita lihat secara mendasar, kita tata ulang kelembagaannya yang realistis saja. Kalau kita merasa bahwa negara ini semakin hari semakin besar, saya kira portofolio semua kementerian itu adalah semakin besar. Jadi kalau dulu tahun 30 tahun yang lalu saja sudah sempat diwacanakan akan ada pemisahan, gitu saya kira kalau sekarang menjadi satu dengan portofolio yang nggak tahu berapa kali lipat dan tahun 91, rasanya memang it's long overdue. Udah saatnya untuk kita serius betul melihat itu dengan alasan span of control, kapasitas, dan juga yang paling mendasar itu soal akuntabilitas. Itu barangkali Mas Nur yang saya bisa sampaikan untuk menggarisbawahi dan menambahkan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah sangat komprehensif tadi 3 orang secara berturut-turut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik, yang disampaikan Pak Malik sangat menambah menarik diskusi kita ya. Poinnya sangat bold sekali. Bagaimana kementerian ini dilebur bersama dengan Bappenas, dipecah jadi 3. Dan saya kira dengan 3 itu kira-kira span of authority-nya tidak terlalu luas dan bisa fokus begitu ya. Yang penerimaan fokus ya. Kemudian yang pengeluaran fokus dengan pengeluaran dan juga compliance-nya. Dan penerimaan juga bisa menagih. Saya udah nyari susah bagaimana pengeluarannya sangat efektif kan begitu. Betul. Jadi sehingga namanya si akuntabilitas dan konflik of interest itu bisa dihindari secara maksimal. Untuk mewujudkan itu kan harus ada yang dirubah undang-undang mengenai kementerian itu Pak. Itu kan butuh persetujuan DPR dengan pemerintah. Ya saya kira DPR harus mengambil horizon panjang dan belajar dari apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Karena apapun yang dimintain oleh DPR presiden eksekutif kok Pak. Ya, bagaimana? Ya artinya ini pemerintahan itu kan tidak hanya pemerintah. Pemerintahan itu adalah eksekutif sama legislatif juga gitu kan. Jadi kalau kita memang mau membenerin negara ini ya saya pikir DPR harus mengambil apa namanya standpoint yang produktif untuk perbaikan itu semua. Jadi saya kira yang jelas pasti harus diubah undang-undang kementerian dan juga undang-undang keuangan negara. Undang-undang sistem keuangan negara ini banyak problem lah loh. Bukan hanya dari sisi akuntabilitas secara makro yang saya sebutkan tadi itu ya. Saya kira undang-undang sistem keuangan negara ini juga harus merecognize fungsi-fungsi pemerintahan yang lain yang sudah harus less birokratik untuk menjadi lebih produktif dan ini saatnya untuk melihat itu semua. Jadi ini kan apa namanya perubahan pertama dari undang-undang yang zaman Belanda, tetapi departurnya dari kondisi yang dulu itu masih belum cukup jauh, belum cukup substansial. Nah, ini saya kira saatnya untuk kita mulai apa namanya melihat secara secara lebih komprehensif hal-hal apa saja yang harus dilayani oleh undang-undang itu sehingga semua bisa berjalan secara lebih produktif.